Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Akuntansi Angkatan 2020 Universitas Amikom Yogyakarta. Saya Ristiani dan teman saya Wisnu Ahmad Hidayat. Di sini kami akan menjelaskan tentang Pancasila. Yang pertama, asal mula Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia digali dari nilai-nilai agama dan budaya bangsa Indonesia. Sebelum Pancasila disahkan oleh PPKI sebagai dasar negara, nilai-nilai Pancasila telah melekat pada bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia berpancasila dalam 3 prakara, yaitu dalam adat istiadat, religi, dan kenegaraan. Selanjutnya, sejarah perumusan Pancasila. Pembentukan BPUPKI atau yang disebut dengan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 29 Mei 1945 yang diketuai oleh Dr. Hajiman Widjodiningrat dan wakil ketuanya Raden Panji Suroso dengan anggota 67 orang yang terdiri dari 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang. Dalam sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dibicarakan dasar-dasar negara Indonesia merdeka. Di sini ada 3 tokoh yang terlibat dalam pengusulan dasar negara Indonesia. Yang pertama, Muhyamin tanggal 29 Mei 1945 dengan dasar negara Indonesia yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya ada Mr. Supomo tanggal 31 Mei 1945 memaparkan 3 teori negara. Yang pertama, negara individualistik, yaitu negara yang disusun atas dasar kontrak sosial dari warganya dengan mengutamakan kepentingan individu sebagaimana diasarkan oleh Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, H. Gillespie. Yang kedua, negara golongan atau kelas teori yang diajarkan oleh Marx Lenin. Yang ketiga, negara integralistik atau negara yang tidak boleh memihak pada salah satu golongan, tetapi berdiri di atas semua kepentingan. Supomo menolak negara individualistik dan negara golongan, serta mengusulkan negara integralistik atau negara kesatuan, negara satu untuk semua. Insinyur Soekarno, 1 Juni 1945. Dasar Indonesia Merdeka atau fondamen yang di atasnya didirikan Gedung Indonesia Merdeka. Dasar yang diusulkan yaitu 1. Kebangsaan atau nasionalisme, 2. Kemanusiaan atau internasionalisme, 3. Musyawarah mufakat perwakilan, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Selanjutnya, kelima prinsip tersebut diberi nama Pancasila. Lanjutan, jika yang 5 tidak disetujui, dapat diperas menjadi trisila, yaitu 1. Sosionasionalisme, 2. Sosiodemokrasi, 3. Ketuhanan. Jika tidak disenangi, dapat diperas menjadi ekasila, yaitu gotong royong, atau inilah dasar asli bangsa Indonesia. Dibentuk Panitia 8. Pada tanggal 1 Juni 1945 dibentuk panitia kecil yang beranggotan 8 orang, yaitu 1. I.R. Soekarno, 2. Mohatta, 3. Sutarjo, 4. A. Wahid Hasyim, 5. Ki Bagus Hadikusumo, 6. Otto Iskandar, 7. Muhyamin, 8. A. Maramis. Tugas Panitia 8. Menampung dan mengidentifikasi usulan anggota BPUPKI. Berdasarkan usulan yang masuk diketahui ada perbedaan usulan tentang dasar negara. Golongan Islam menghendaki negara berdasar syariat Islam, sedangkan golongan nasionalis menghendaki negara tidak berdasarkan hukum agama tertentu. Dibentuk Panitia 9. Dibentuk lagi panitia kecil yang berjumlah 9 orang yang anggotanya berasal dari golongan Islam dan golongan nasionalis, yaitu Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Muhyamin, Mr. A. Maramis, Ahmad Subarjo, Abikusno Jogro Sujoso, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Wahid Hasyim, dan Haji Agus Salim. Selanjutnya, kesepakatan dasar negara. Panitia 9 bersidang pada tanggal 22 Juni 1945
menghasilkan kesepakatan dasar negara tertuang dalam alinea keempat rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Isi selengkapnya kesepakatan itu disebut Rancangan Pembukaan Hukum Dasar. Mr. Muhyamin sendiri menyebut kesepakatan tersebut dengan nama Piagam Jakarta. Sidang BPUPKI kedua 10-16 Juli 1945. 1. Dasar negara disepakati yaitu Pancasila seperti dalam Piagam Jakarta. 2. Bentuk negara republik atau 55 suara dari 64 yang hadir. 3. Wilayah Indonesia disepakati meliputi wilayah Hindia Belanda plus Timur plus Malaka 39 suara. 4. Dibentuk 3 panitia kecil. A. Panitia Perancang UUD diketuai IR Soekarno. B. Panitia Ekonomi dan Keuangan diketuai Mohatta. C. Panitia Pembela Tanah Air diketuai Abigusno Cokrosujoso. Pembentukan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. 1. Dibentuk tanggal 9 Agustus 1945 dengan Ketua IR Soekarno, Wakil Ketua Mohatta, jumlah anggota 21 orang. 2. Ditambah 6 orang anggota wakil golongan yaitu Wiranata Kusumo, Saitu Melik, Iwa Kusuma Sumantri, Mr. Ahmad Subarjo. 3. PPKI berfungsi sebagai Komite Nasional Pembentuk Negara. Proklamasi Kemerdekaan RI. 1. Jepang menyerah kepada sekutu. 2. Golongan pemuda seperti Soekarni, Adam Malik, Kusnaini, Sultan Syahrir, Sudarsono, Supono, dan kawan-kawan meminta Soekarno untuk segera mengumumkan kemerdekaan RI. Golongan tua masih pikir-pikir. 3. Kesepakatan di Rengas Dengklok sehingga proklamasi dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Mohatta di Jakarta. Sidang pertama PPKI 18 Agustus 1945. 1. Sore hari setelah proklamasi, datang ofisir Jepang ke rumah Bung Hatta menyampaikan keberatan wakil Indonesia bagian timur terhadap 7 kata dalam sila pertama Piagam Jakarta. 2. Sebelum sidang, Bung Hatta menemui wakil-wakil Islam dan sepakat untuk menghilangkan 7 kata tersebut. 3. Mengesahkan UUD 1945. 4. Menetapkan IR Soekarno sebagai presiden dan Mohatta sebagai wakil presiden. 5. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP yang bertugas mendampingi presiden dan wakil presiden sampai terbentuk MPR dan DPR.